Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar transformasi geometri yang keempat, yaitu dilatasi. Oke, pada video ini kita akan belajar transformasi geometri yang keempat, yaitu dilatasi. Seperti apa dilatasi? Nah, dilatasi atau perkalian merupakan perubahan ukuran suatu benda. Jadi beda dengan tiga transformasi sebelumnya yang hanya mengubah posisinya saja. Pada transformasi yang keempat ini, pada dilatasi, ukurannya pun berubah, teman-teman. Jadi bisa 2 kali lipat, bisa sekian kali lipat lebih besar, atau bisa juga diperkecil gitu. Nah, biar teman-teman lebih paham seperti apa konsep dilatasi, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan kita punya segitiga, ya. Kita punya sebuah segitiga, ini segitiga ukuran aslinya. Ini nanti akan kita perbesar dan kita perkecil. Oke, ketiga sudutnya kita kasih titik aja ya. Kita kasih titik. Kita akan belajar konsep dilatasi jika pusat dilatasinya di sini dulu, di O atau 0,0. Kita tarik jarak atau kita tarik suatu garis dari ketiga titik ini terhadap titik pusatnya. Oke. Nah, jika jarak dari titik O, misalkan ke titik, ini katakanlah titik A, ini titik B, ini titik C. Misalkan jarak dari O ke A ini adalah N, kemudian jarak ini kita perpanjang 2 kali sehingga jaraknya akan menjadi 2N. Kemudian dari O ke B juga sama, kita perpanjang 2 kali. Dari O ke C juga sama, kita perpanjang 2 kali. Misalkan OA ini N, OB ini M, dari O ke B M, dari O ke C misalkan apa ya, jaraknya P misalkan. Masing-masing kita perpanjang sehingga jaraknya menjadi 2 kali lipat. Ya. Jadi dari O ke A aksen akan menjadi 2 kali N. Ini titiknya B aksen misalkan akan menjadi 2 kali M, dan ke C aksen akan menjadi 2 kali P karena jarak awalnya P. Nah, titik ini kita hubungkan lagi, maka kita peroleh segitiga baru yang bentuknya sama tapi ukurannya akan menjadi 2 kali lipat, teman-teman. Nah, ukurannya ini akan menjadi 2 kali lipat karena jarak setiap titiknya kita perbesar menjadi 2 kali. Nah, perbesaran ini disebut dengan faktor skala. Ya, jadi faktor skala ini disimbolkan dengan K, maka K-nya adalah 2. Kenapa? Karena kita perpanjang jaraknya menjadi 2 kali lipat, sehingga ukuran ini segitiganya akan lebih besar 2 kali lipat dari segitiga awalnya, segitiga aslinya. Ini gambar aslinya. Ya, kita perbesar jaraknya menjadi 2 kali lipat. Jadi pada dilatasi kan merubah ukuran. Gimana kalau yang didilatasinya titik? Titik gak mungkin berubah ukuran, tapi yang berubah adalah panjang jaraknya dari pusat dilatasi. Ya, oke. Nah, sifat dilatasi berdasarkan faktor skala K. Yang barusan faktor skalanya 2 kan? Nah, ini faktor skala, teman-teman. Jika K-nya lebih dari 1, maka bayangannya diperbesar. Teman-teman lihat yang barusan. Awalnya kan seperti ini. Kita perbesar, K-nya 2 akan menjadi ukurannya 2 kali lipat. Jadi kalau K-nya lebih dari 1 itu diperbesar. Letaknya dia sepihak. Ya. Letaknya sama. Jadi arah bentuknya itu masih sama. Sekarang gimana kalau kita perkecil menjadi setengahnya? Kita ambil titik yang jaraknya setengah dari jarak awal. Misalnya dari O ke A itu N, berarti ke sini, ke titik ini akan menjadi setengah N, setengahnya. Ke titik ini setengahnya juga, ke titik ini setengahnya dari jarak awal. Kita hubungkan, maka kita peroleh segitiga yang bentuknya sama, tapi ukurannya akan menjadi setengahnya. Ini kalau faktor skalanya K-nya setengah. Nah, kita peroleh sifat seperti ini. Ya. Jika K-nya itu lebih dari 0 kurang dari 1, maka bayangan itu diperkecil dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Jadi kalau K-nya itu ada antara 0 dan 1, maka bentuknya, ukurannya itu pasti diperkecil, tapi bentuknya masih sama. Arahnya juga masih sama, masih sepihak. Nah, sekarang gimana kalau faktor skalanya negatif? Misalkan negatif 1. Ya. Nah, maka bentuknya akan sama, ukurannya juga sama, tapi arahnya yang berbeda. Ini jika K-nya negatif 1. Jika K-nya negatif 1, maka bayangan ukurannya sama dan letaknya berlawanan pihak. Ini arahnya yang berbeda, teman-teman. Bentuk segitiga arahnya berbeda. Nah, sekarang gimana kalau K-nya negatif 2?
ya. Jadi jaraknya 2 kali lipat tapi arahnya berbeda. Ini K-nya negatif 2. Bentuknya, nah kalau K-nya kurang dari negatif 1, maka bayangan itu diperbesar. Ini kan bentuk aslinya, segitiga merah ini. Nah ini ukurannya diperbesar, tapi letaknya berlawanan pihak, arahnya jadi beda. Nah sekarang gimana kalau K-nya negatif setengah? Akan seperti ini. Ya, jika K-nya lebih dari negatif 1, kurang dari 0, maka bayangan diperkecil dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Nah, ini 5 sifat dilatasi berdasarkan faktor skala. Jadi pada dilatasi teman-teman nanti akan sering mendengar faktor skala atau K dan juga ada pusat dilatasi. Nah, pada ilustrasi ini pusat dilatasinya adalah titik O 0,0. Oke, sekarang kita akan belajar cara menentukan bayangan dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Misalkan suatu titik X, Y kita dilatasi dengan pusat O itu 0,0 dengan faktor skala K, dan bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, bagaimana cara menentukan koordinat bayangannya ini? Jadi kita akan mencari X aksen dan Y aksennya. Jika menggunakan matriks, caranya seperti ini teman-teman. X aksen, Y aksen seperti ini. X aksen dan Y aksennya sama dengan ini matriks dilatasinya. Faktor skalanya K, K0, 0K kita kalikan aja dengan koordinat awal, yaitu kita kali dengan X dan Y. Nah ini caranya kalau teman-teman menggunakan matriks. Atau cara yang lebih mudahnya, nyari X aksen itu sama dengan K kita kalikan dengan koordinat atau absis koordinat awalnya. Dan Y aksennya sama aja dengan faktor skala atau K kita kalikan dengan koordinat bayangan awalnya. Kita kalikan dengan Y-nya. Nah ini akan lebih gampang nantinya. Contohnya seperti ini. Tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3. Berarti ini K-nya ya. Jadi kita peroleh K-nya itu 3 dengan pusat dilatasi O 0,0. Oke, jadi kalau kita gunakan matriks, K-nya aja teman-teman ganti dengan 3 gitu. K ini juga sama teman-teman ganti dengan 3. Dan X dan Y ini teman-teman ganti dengan absis dan ordinat titik A-nya. Jadi X-nya 4 dan Y-nya 5. Jadi kita peroleh seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan 3003 kali 4, 5. Ini kita kalikan aja. Ya. X aksen, Y aksen sama dengan 3 kita kali 4 kan 12. 0 kita kali 5, 0. Jadi 12 tambah 0. Kemudian 0 kita kali dengan 4, 0. 3 kita kali dengan 5, 15. Ini kita gunakan perkalian matriks biasa ya. Jadi kita peroleh X aksennya sama dengan 12, Y aksennya sama dengan 15. Maka A aksen ini koordinatnya adalah 12,15. Atau teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua. Kita cari satu persatu. X aksen itu sama dengan K kali X. K-nya itu 3, X-nya 4. Berarti 3 kita kali dengan 4. Maka X aksennya adalah 12. Y aksennya K kita kalikan dengan Y. K-nya itu 3 dan Y-nya 5. Jadi 3 kali 5, 15. Jadi bayangannya adalah 12,15. Atau bisa kita tulis titik A 4,5 kita dilatasi dengan pusat O dan faktor skala 3, maka bayangannya adalah A aksen 12,15. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan bayangan dilatasi jika pusat dilatasinya bukan 0,0. Misalkan M, N. Nah, ini caranya tuh mirip dengan rotasi yang udah kita bahas pada video sebelumnya. Ya, koordinat bayangannya kita kurangi dengan koordinat pusat, kemudian ini faktor atau ini matriks dilatasinya tetap, dan koordinat awalnya kita kurangi juga dengan pusat. Jadi kalau teman-teman udah belajar rotasi pada video sebelumnya, ini caranya itu mirip. Ya, kita hanya mengubah koordinat asal dan koordinat bayangannya dengan cara mengurangi koordinat titik pusat. Oke, contohnya tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi P negatif 3,2. Kita pakai rumus yang ini. Berarti di sini 4,5 ini koordinat awal, artinya ini X dan Y-nya. X-nya 4, Y-nya 5. 3 ini adalah faktor skala, jadi ini nilai K-nya. K sama dengan 3.
Kemudian ini adalah titik pusatnya, M, N, negatif 3. Ini M dan 2 ini adalah N. Nah, masing-masing informasi ini kita substitusi ke rumus ini. Jadi M dan N-nya kita ganti dengan negatif 3 dan 2. Kemudian K-nya kita ganti dengan 3. Di sini XY-nya kita ganti 4 dan 5. MN-nya kita ganti dengan negatif 3 dan 2. X aksen dikurangi negatif 3. Dikurangi negatif itu sama aja dengan ditambah ya. Ini Y aksen min 2 tetap. Kemudian bagian sini 4 dikurangi negatif 3 itu 7. 5 dikurangi 2 itu 3. Ini kita kalikan biasa ya. 3 kali 7, 21. 0 kali 3, 0. 0 kali 7, 0. Dan 3 kali 3, 9. Ya, teman-teman pastinya udah belajar matriks sebelumnya ya. Kita gunakan perkalian matriks. Nah, jadi kita peroleh 21 tambah 0 itu 21, 0 tambah 9 itu 9. Kita lihat baris pertama X aksen ditambah 3 sama dengan 21 ya. Jadi X aksen sama dengan 21 dikurangi 3 sama dengan 18. Nah, sekarang perhatikan baris keduanya ya. Y aksen dikurangi 2 sama dengan 9, maka Y aksennya adalah 9 tambah 2, 11. Nah, ini absis dan ordinat bayangannya. Jadi kita peroleh titik A 4,5 jika kita dilatasi dengan pusat dilatasinya P. P-nya itu negatif 3,2. Dengan faktor skala 3, maka bayangannya adalah 18,11. Gampang kan? Oke, sekarang kita akan belajar dilatasi suatu garis atau kurva. Langsung aja ke contoh soal. Ini caranya mirip dengan transformasi sebelumnya, 3 transformasi sebelumnya. Jadi kita akan melakukan inverse dan kita substitusi ke persamaan garis awal. Oke, langsung aja kita bahas. Di sini tentukan persamaan bayangan garis ini jika didilatasi dengan faktor skala negatif 3, berarti ini nilai K-nya ya. K-nya negatif 3 dengan pusat dilatasi P negatif 1,2. Jadi ini M-nya dan ini N-nya. Kita pakai rumus yang tadi. MN-nya kita ganti dengan negatif 1 dan 2. K-nya kita ganti dengan negatif 3. Di sini XY-nya, nah kalau garis yang didilatasi, garis atau kurva, XY ini gak usah teman-teman ganti dengan apapun, biarkan aja. MN kita ganti dengan koordinat titik pusat. Oke, jadi X aksen dikurangi M-nya negatif 1, N-nya adalah 2, kemudian K-nya negatif 3 ya. Ini juga sama dikurangi M dengan N. X aksen dikurangi negatif 1 sama aja dengan ditambah 1 ya. Dikurangi negatif itu sama aja dengan ditambah. Ini juga bagian sini juga sama. Ini jadi tambah. Kemudian kita kalikan faktor skalanya matriks ini dengan ini ya. Negatif 3 kali X itu negatif 3X. Negatif 3-nya kali plus 1 itu min 3. Kemudian 0 kalikan dengan ini hasilnya kan 0. Jadi enggak saya tulis. 0 kalikan dengan bagian ini juga 0. Enggak saya tulis. Negatif 3 kalikan dengan Y min 2 adalah negatif 3Y tambah 6. Ini perkalian matriks biasa. Nah, sekarang teman-teman perhatikan baris pertama. X aksen tambah 1 nilainya sama dengan negatif 3X dikurangi 3. Nah, ini kita balik. Ubah menjadi X sama dengan. Jadi yang aksen ini harus ada di ruas kanan. Negatif 3X-nya ke kiri positif 3X. X aksennya jadi min X aksen. Min 3, satunya ke kiri ke kanan jadi kurangi 1. Kita peroleh 3X sama dengan min X aksen dikurangi 4. Nah, kita pengen X di sini harus diapain? Kedua ruas kita bagi dengan 3 ya. Jadi kita peroleh X sama dengan min X aksen dikurangi 4/3. Oke. Nah, sekarang lihat baris kedua. Y aksen min 2 sama dengan min 3Y tambah 6. Caranya sama, kita jadikan ini Y sama dengan, ini ke kiri jadi positif 3Y, Y aksennya jadi min Y aksen, ditambah 6, lalu dikurangi 2, ini ke kanan jadi plus 2. Jadi 3Y sama dengan min Y aksen tambah 8. Kedua ruas kita bagi 3, jadi Y sama dengan min Y aksen dikurangi 8/3. Nah, sekarang baru kita gunakan persamaan garis yang awal. 2X min 3Y sama dengan 7. X-nya kita ganti dengan ini. Dan Y-nya kita ganti dengan ini teman-teman. Oke, kita substitusi. Jadi 2X, X-nya kita ganti jadi min X aksen min 4/3. Dan Y ini kita ganti dengan min Y aksen min 8/3.
Nah, di sini kan ada pecahan ya, per 3. Biar gampang perhitungannya, kita hilangkan bentuk pecahannya. Caranya kedua ruas kita kalikan aja dengan 3. Ya. Kita kali 3 ini kan tinggal dicoret aja. Dicoret itu bukan berarti hilang ya teman-teman. Tapi kalau dicoret itu maksudnya tuh dia jadi satu, jadi gak ngaruh. Ya, jadi akan diperoleh 3 per 3 kan 1, gak ngaruh gitu. 7 kali 3 ini 21. Oke. Jadi kita peroleh 2 kali min X aksen min 4 dikurangi 3 kali min Y aksen min 8 sama dengan 21. Ini tinggal kita kalikan aja. Ya. Jadi kita peroleh 2 kali min X aksen min 2X aksen, 2 kali min 4 itu min 8, min 3 kali min Y aksen plus 3Y aksen, min 3 kali min 8 plus 24 sama dengan 21. Nah, negatif 8 kita tambahkan dengan 24 hasilnya 16 ya. Kemudian 21-nya kita kurangi dengan 16 hasilnya adalah 5. Nah, ini udah bentuk paling sederhana ya. Sekarang kita hilangkan aja aksennya. Jadi min 2X tambah 3Y sama dengan 5. Ini adalah persamaan garis bayangan garis ini dengan dilatasi faktor skala negatif 3 dan pusat dilatasi negatif 1,2. Oke, sampai sini dulu pembahasan tentang dilatasi. Semoga bisa dimengerti. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.